Dalam setiap tempat, ada cerita yang tak pernah ditulis. Dan dalam setiap rekaman, ada suara yang tak seharusnya diputar. Kaset ini menyimpan lebih banyak dari kenangan. Ia menyimpan sesuatu yang masih gentayangan. Selamat datang di kaset horor. Dengarkan sebelum terlambat. Malam telah berlalu, namun hawa dingin masih menyelimuti. Di dalam rumah panggung miliknya Ibalau, Kalwa masih tertidur dalam lelap yang bukan sepenuhnya tenang. Bayi mungil dalam pelukannya bernafas halus. Wajahnya damai, seperti malaikat kecil yang baru saja kembali dari lorong kematian. Aryan duduk di ambang pintu. Matanya merah, sembab, lelah, tapi penuh tekad. Semalaman ia berjaga, menggenggam golok warisan kakeknya yang sudah diasapi dupa dan dilumuri minyak kelapa dari 40 kelapa muda. Firasat buruk yang menyesakkan dada tak kunjung reda. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang menunggu celah. Nyai Balau berdiri tak jauh dari Aryan. Matanya keriput, tapi matanya menajam seperti elang yang menatap cakrawala. Nyai Balau melafalkan doa-doa dalam hati, menaburkan garam kasar ke arah barat rumah, lalu meniupkan asap dupa ke ujung daun pintu. Dalam dunia yang diliputi oleh kabut dan denda masa lalu, lahirnya seorang bayi bukan sekedar anugerah. Kadang itu juga berarti perang akan dimulai kembali. Dia mencium darah segar. Gumam Nyai Balau pelan, membuat Aryan menoleh. Siapa yang Nyai maksud? Tanya Aryan dengan suara parau. Nyai Balau menatap mata Aryan. Ranggi. Aryan mengatup rahang. Ranggi. Nama itu adalah luka yang belum kering. Kalwa berdiri di tengah hutan yang sunyi. Dedaunan hitam berguguran dari pohon-pohon tua yang tampak seperti tangan-tangan keriput mencengkeram langit. Kabut menggulung dari bawah tanah, menyelimuti kakinya dengan dingin menusuk. Tangisan bayi terdengar. Jauh, lalu dekat. Tangisan itu serak dan seolah berasal dari dalam air. Kalwa menoleh, panik. Langkah kakinya ragu menyusuri jalan tanah berlumpur yang bergetar seperti napas makhluk besar. Anakmu itu, anakku. Suara parau dari balik semak. Kalwa menoleh. Di sana, sosok perempuan tua muncul perlahan. Wajahnya rusak, kulit wajah mengelupas, hanya satu mata yang utuh, menatap, menusuk. Kau mencurinya dariku, desis suara itu. Kalwa menggeleng, mundur. Tapi perutnya tiba-tiba membesar, seperti belum melahirkan. Ia memegangi perutnya, dan napasnya sesak. Perempuan itu melayang. Kepala tanpa tubuh, rambutnya terurai panjang, seperti akar, lidahnya menjulur, mata dan tebal. Darah menetes dari ujungnya. Lalu ia mendekat. Kamu beruntung punya anak. Sekarang giliranku. Ucapnya sembari melilitkan rambut ke perut buncit Kalwa. Kalwa menjerit. Kalwa. Teriakan Aryan memecahkan dengan suasana malam yang sunyi. Dia mengguncang tubuh istrinya yang tidur dengan keringat dingin dan wajah pucat. Bayi di sampingnya mulai menggeliat lalu menangis nyaring. Kalwa membuka mata, napasnya terengah. Ia memegangi dadanya sendiri, lalu meraba bayi di sampingnya. Kamu mimpi buruk, sayang? Bukan, itu bukan mimpi. Aku benar-benar melihatnya. Gumam Kalwa dengan isak tangis. Aryan menatap Kalwa lekat, lalu memeluknya erat. Sudah. Kamu aman sekarang. Ini rumahnya Ibalau. Tidak ada yang bisa masuk. Kalwa menggeleng. Dia bilang, anak ini miliknya. Dia sudah menunggu. Dia akan datang. Nyai Balau masuk ke kamar membawa segenggam daun sirih dan secawan air. Sekarang
Kamu dan bayimu harus mandi kembang, Kal. Bayi ini belum diberi pelindung, dan Ranggi bisa mencium darah nifas dari jarak bermil-mil. Iya, Nyai. Di sumur belakang rumah, embun masih menggantung di ujung daun. Nyai Balau memandikan Kalwa dan bayinya dengan air yang telah diberi mantra. Nyai Balau memandikan Kalwa dan bayinya dengan air yang telah diberi mantra dan rempah pilihan. Daun kelor, jeruk purut, bunga kenanga, bunga kantil, dan air sumur yang diambil saat rembulan purnama. Kalwa terbaring lemah di balai bambu, sedangkan Aryan berdiri berjaga dengan golok terselip di pinggang. Di sekeliling mereka, obor menyala di 4 sudut halaman. Asap dupa mengepul, menembus udara pagi yang belum sepenuhnya hangat. Air ini akan melindungi bayi selama 7 hari, ujar Nyai Balau sambil menyiramkan tetesan terakhir ke ubun-ubun si kecil. Tapi, kalau kita tidak temukan sumber kekuatan Ranggi sebelum itu, tidak akan cukup. Kalau menatap Nyai Balau, apa Ranggi masih manusia, Nyai? Nyai Balau menghela nafas. Ia mengusap wajahnya dengan sisa air ramuan, lalu memejam. Saat membuka mata, sorotannya berbeda, lebih gelap, lebih dalam. Dia bukan manusia. Dia hanya kepala tanpa tubuh. Terbang di malam hari, mencari darah segar dari perempuan melahirkan. Itulah Kuyang. Ranggi memilih jalan terkutuk itu demi sesuatu yang tak pernah ia miliki. Aryan mengepalkan tangan. Kita harus bunuh dia. Nyai Balau menatap tajam. Tidak semudah itu. Ranggi menyembunyikan tubuhnya. Kalau tubuh itu hancur, barulah Kuyang bisa mati. Di mana tubuhnya? Tanya Aryan cepat. Nyai Balau menggeleng. Tidak ada yang tahu, kecuali Nyai Galuh. Aku dengar dia satu-satunya yang pernah melihat tubuh Ranggi disembunyikan. Tapi dia sudah lama menarik diri, tinggal di rumah tua di pinggiran rawa. Tempat yang bahkan penduduk desa tak berani dekati. Besok aku akan ke sana, tekad Aryan. Nyai Balau tersenyum sembari menatap Aryan. Kalau kamu ingin anakmu selamat, memang inilah jalan satu-satunya, Aryan. Malam pun kembali turun. Langit menggantung gelap tak berbintang. Di dalam rumah, Kalwa memandangi hutan yang membentuk siluet hitam di balik jendela. Bayi di pelukannya tiba-tiba menangis, lirih, lalu meninggi. Suaranya seperti panik, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mendekat. Lampu gantung bergoyang, lalu padam dengan denting tajam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Aryan bergerak cepat, menarik Kalwa ke pojok kamar. Golok sudah di tangan. Nyai Balau menyalakan obor dan menaruhnya di depan pintu. Asap dupa mengepul keras. Lantai kayu bergetar pelan. Di atas atap terdengar suara kepakan lembut. Terlalu lambat untuk burung, terlalu ringan untuk kelelawar. Nyai Balau memejamkan mata, membuka kembali. Kali ini putih matanya tampak mengabur seperti diselimuti kabut. Dia ada di atas, mencari celah, tapi belum bisa masuk. Tubuh Aryan dan Kalwa menggigil ketakutan mendengar suara tawa melengking. Parau seakan menggerayangi sekujur tubuh. Anak itu milikku. Aku yang menantinya selama ini. Kalwa gemetar, bayi menangis. Obor berkelap-kelip nyaris padam. Aryan mencabut jimat dari pinggang, lalu melempar ke arah atap. Seketika terdengar suara seperti daging terbakar, disusul erangan panjang dan hening mendadak. Nyai Balau mendekati Aryan dengan wajah serius. Ranggi sudah pergi. Besok, saat matahari tergelincir, kita berangkat. Nyai Galuh sudah menunggu. Jaga anak kita. Aku pergi untuk melenyapkan Kuyang itu. Aryan mengecup dahi istrinya. Kalwa mengangguk pelan. Jangan lama-lama, Bang, ujar Kalwa menahan air mata. Aku akan kembali untukmu dan anak kita.
Aku janji. Subuh sebelum menyingsing, ketika Aryan dan Nyai Balau bersiap meninggalkan rumah, semilir angin berhembus. Desa Marwei masih sunyi, seolah menahan napas. Di dalam rumah, Kalwa memeluk bayi mereka erat, duduk berselimut dekat tungku. Mata Kalwa membengkak, tak lepas dari pintu. Bayi dalam pelukannya tampak gelisah. Tangannya mengepal dan sesekali mengerang seperti sedang menahan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Nyai Balau membawa sebuah bungkusan kain berisi aneka jimat, daun kelor, dan minyak cendana. "Jangan pernah lepas jimat ini dari tubuhmu, Aryan," katanya, sambil menyerahkan sebentuk kalung anyaman daun kering dengan batu hitam di tengahnya. Langkah kaki mereka menapaki jalan setapak menuju hutan barat. Tempat rawa tumbuh membentang jauh di dalam. Disinilah konon Nyai Galuh tinggal, perempuan yang pernah berurusan langsung dengan Kuyang dan menyimpan rahasia kelam desa Marwei. Perjalanan terasa menyesakkan. Jalan setapak dipenuhi akar-akar besar, pohon-pohon karet yang menjulang tinggi, dan suara binatang malam yang belum tidur. Angin membawa-bau amis, seperti darah basi yang terperangkap dalam udara lembab. Sudah lama tidak ada yang lewat jalur ini. Bahkan pemburu pun tak mau dekat-dekat rawa sejak peristiwa itu. "Peristiwa apa, Nyai?" tanya Aryan. "Dulu, seorang perempuan hamil besar ditemukan tewas di tepi rawa. Tubuhnya robek dari perut hingga dada. Bayinya hilang. Tidak ada jejak, tidak ada darah. Tapi malam itu, banyak warga mendengar suara tangisan bayi dari dalam rawa." Aryan menggenggam gagang golok lebih erat. Langkahnya mempercepat, menembus lebatnya semak dan kabut. Setelah berjalan hampir 2 jam, akhirnya mereka tiba di rawa tumbuh. Air rawa berwarna kehijauan, tenang di permukaan, namun di balik itu, kehidupan yang mengintai tampak menggeliat. Di seberang rawa berdiri sebuah rumah panggung reyot, hampir menyatu dengan kabut dan pepohonan mati. Tangganya miring, dindingnya dipenuhi lumut, dan jendela-jendela terbuka tanpa daun penutup. Disitulah Nyai Galuh tinggal. Tapi hati-hati. Kadang dia bicara bukan dengan kata-kata manusia lagi. "Maksudnya, nanti kamu akan mengerti maksudku, Aryan." Aryan dan Nyai Balau naik ke atas rakit bambu yang ditambatkan di tepi rawa. Aryan mendayung pelan, menghindari membuat riak besar. Tapi justru kesunyian itu yang membuat detak jantung mereka kian memburu. Setengah perjalanan, tiba-tiba air di bawah rakit beriak kencang. "Nyai!" panggil Aryan. Nyai Balau mengangkat botol kecil berisi minyak kelapa dan meneteskan ke permukaan air. Aroma cendana menyebar. Riak itu perlahan mereda. "Tunggu sampai kita sampai. Jangan lihat ke air terlalu lama." Aryan mengangguk, menahan napas. Sekilas, ia melihat bayangan wajah perempuan di bawah permukaan. Wajah pucat tanpa mata, seolah menatap ke atas, mengikuti mereka. Aryan dan Nyai Balau tiba di depan rumah panggung dan menaiki tangga kayu yang berlecit pelat. Aryan mengetuk pintu. "Masuk." Terdengar suara berat, seperti bisikan angin dari balik batu nisan. Bau kemenyan dan bangkai binatang memenuhi ruangan sempit seakan menyambut kedatangan Aryan dan Nyai Balau. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi anyaman daun lontar, gambar-gambar kuno, dan boneka jerami dengan rambut manusia bergantung di setiap sudut. Di tengah ruangan, duduklah seorang perempuan tua dengan rambut panjang putih menjuntai sampai lantai. Matanya tertutup kain hitam, wajahnya pucat dengan bibir kering-kering pecah. Ia duduk bersila, tangannya memegang seikat tali rafia merah kusam. "Nyai Galuh," sapa Nyai Balau sambil menunduk. Perempuan itu tak menjawab. Ia mengangkat kepala, menatap Aryan. "Anak itu lahir bukan untukmu, tapi kau membawanya keluar dari takdirnya. Kau telah membuka pintu kutukan." Aryan gemetar. "Anak itu ditakdirkan Allah untukku.
Jadi aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya dari Ranggi. Ranggi? Nyai Galuh tertawa, tapi suaranya tak seperti tawa manusia. Lebih seperti gemeretak tulang yang dipatahkan. Di mana tubuh Ranggi disembunyikan, Nyai? Desak Aryan. Nyai Galuh bangkit perlahan, berdiri dengan punggung bungkuk. Ia berjalan tanpa suara ke pojok ruangan dan menarik sehelai kain dari dinding. Di baliknya tergambar peta tanah desa, dengan satu titik merah menyala di tengah hutan, dekat mata air tua yang disebut warga sebagai Sendang Jerit. Di sanalah tubuhnya tertanam. Tapi tempat itu tak bisa dimasuki manusia biasa, kecuali yang pernah disentuh kematian. Ucapnya sembari menunjuk lokasi tempat tubuh Ranggi disembunyikan. Aryan mengerutkan kening. Maksudnya Nyai Galuh? Nyai Bala menatap Aryan penuh kekhawatiran. Kamu pernah hampir mati saat kecil kan? Aryan mengangguk. Waktu umur 5 tahun, aku tenggelam di kali. Dinyatakan mati, tapi hidup lagi beberapa menit kemudian, Nyai. Nyai Galuh tersenyum mendengar penuturan Aryan. Bibirnya mengelupas, memperlihatkan gusi hitam. Bagus. Kau punya pintu terbuka. Tapi masuklah dengan bekal yang cukup. Karena jika kau gagal, bukan cuma bayi itu yang diambil, tapi juga roh seluruh keturunanmu. Aryan menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering mendengar ucapan Nyai Galuh. Sebelum meninggalkan rumah, Nyai Galuh memberi Aryan sehelai kain kafan yang telah dirajah dengan huruf-huruf kuno, serta sebilah keris pendek bersarung kayu gaharu. Basahi keris ini dengan darahmu sendiri, maka ia akan menuntunmu ke tubuh Ranggi. Aryan menorehkan jari dan meneteskan darah ke ujung keris. Seketika, keris itu bergetar halus seolah hidup. Aryan dan Nyai Balau kembali menyeberangi rawa. Kali ini dengan langkah lebih cepat. Langit mulai menghitam padahal belum waktunya malam. Nyai Balau memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Ranggi tahu kita mulai mencari tubuhnya. Dia akan semakin ganas. Jam demi jam berlalu, matahari mulai terbenam. Suara binatang malam saling bersahutan. Karwa terperanjat saat hidungnya mencium bau amis yang menyeruak memenuhi ruangan. Siapa di sana? Tanyanya dengan tubuh gemetar. Tak ada jawaban. Namun angin dingin menyelinap dari celah jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tirai berkibar liar, membuat nyala api tungku bergoyang tak menentu. Bayi dalam pelukan Karwa merengek, lalu mulai menangis. Tangis yang lirih, tapi menyayat. Tubuhnya mungil, menggigil hebat, dan dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat pasi. Urat-urat biru muncul di leher dan pelipisnya menjalar seperti akar tumbuh di bawah kulit. Karwa panik, ia menutup seluruh tubuh bayinya dengan selimut, mengguncangnya perlahan. Tolong, jangan sakiti anakku, jangan ambil anakku. Dari atas plafon terdengar suara seretan seperti sesuatu yang melata tanpa kaki. Suara jatuh di loteng, lalu ada yang menggerayangi atap. Karwa menatap ke atas dengan mata membelalak, napasnya tercekat. Saat ia menoleh ke jendela, darahnya membeku. Wajah seorang perempuan tanpa tubuh, kulitnya keriput, rambutnya panjang menjuntai seperti benang basah, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai memamerkan deretan gigi tajam yang meneteskan lendir hitam. Ranggi, lirih Karwa sembari memeluk bayinya erat. Ranggi menempel di luar jendela, hanya kepalanya dengan usus yang menjuntai panjang melayang di udara. Napasnya terdengar berat dan serak. Oh, anakmu manis sekali. Karwa menjerit dan berlari ke sudut rumah, memeluk bayinya lebih erat. Ia menggenggam tasbih kecil yang dipakai sebagai gelang. Karwa menangis sembari melantunkan ayat suci. Ranggi tertawa, suaranya seperti tulang dipatahkan. Jimat itu tak akan bertahan lama. Aku sudah mencium aroma darahnya, manis dan segar.
Denting logam terdengar, cermin kecil di dinding bergetar, lalu retak sendiri. Lampu patroma di pojok rumah padam seketika. Bayi Kalwa tiba-tiba kejang lagi. Matanya terbuka lebar, namun tidak melihat. Urat-urat biru semakin menebal. Ranggi berbicara dengan suara kecil. Rohnya akan kubawa bersamaku, dan tubuhnya akan kugerogoti perlahan. Tiba-tiba pintu depan terbuka keras. Astagfirullahaladzim, teriak Nyai Balau. Tangannya langsung melempar segenggam daun kelor yang dibakar dengan abu cendana ke arah jendela. Asap putih menyembur hebat, mengepul ke arah Ranggi. Ranggi menjerit. Kepalanya mundur cepat, seperti terbakar. Ususnya melambai-lambai liar di udara sebelum menghilang kegelapan. Aryan langsung memeluk Kalwa dan mengambil bayinya. Dia hampir masuk ke tubuh anak kalian, desis Nyai Balau. Dia mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam dan meneteskan ke ubun-ubun si bayi. Aroma wangi dari minyak bidara memenuhi ruangan. Nyai Balau mulai membaca doa dan menempelkan jari telunjuknya ke dada si bayi yang masih lemah. Sinar hangat tampak sekejap dari tangannya. Lambat laun, wajah bayi itu berubah. Pucat mulai memudar. Urat-urat biru yang mencuat di lehernya surut perlahan. Tubuhnya yang menggigil kini mulai hangat. Tangisnya terdengar pelan, lalu terhenti dengan helaan nafas ringan. Kalwa menangis sesegukan, memeluk bayinya dan Arya. Terima kasih ya Allah. Nyai Balau menghapus keringat di dahinya. Ranggi belum dapat apa yang dia mau, tapi dia makin kuat, dan dia tahu waktu kita terbatas. Aryan menatap Nyai Balau, matanya kini menyala dengan tekad. Kita berangkat ke Sendang Jerit sekarang juga. Nyai Balau mengangguk. Di luar rumah, angin mulai membawa bau darah, dan dari kejauhan, suara kepakan daging mulai terdengar kembali. Malam di desa Marwei, langit gelap tanpa bintang, dan bulan seperti enggan memperlihatkan wajahnya. Angin dari arah barat menderu kasar, membawa aroma amis menyengat, bau kematian yang menyelusup ke hidung dan menusuk hingga ke ulu hati. Apa Nyai mencium bau itu? Aryan bertanya dengan suara serak. Menggenggam keris kecil pemberian Nyai Galuh, masih terasa hangat karena darahnya yang menetes di ujung bilahnya. Di punggungnya tergantung kantong kecil berisi kain kafan rajahan, jimat, dan segenggam tanah pusaka nenek moyangnya. Bukan sekedar bau, Aryan, itu peringatan. Tanah ini tak ingin diganggu. Nyai Balau berjalan di belakangnya. Tongkat kayu ulin di tangan kirinya menyala samar dengan cahaya kuning dari batu akik yang tertanam di ujungnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam segenggam daun kelor yang telah dirampal mantra, siap ditebarkan bila makhluk halus menyerang. Mereka menyusuri jalan setapak menuju Sendang Jerit, sebuah mata air tua di kedalaman hutan yang dulunya dianggap suci. Namun, sejak tubuh Ranggi ditanam di sana, tempat itu menjadi terlarang. Pepohonan tumbuh melingkar tak wajar. Akar-akarnya menjulur di atas tanah seperti hendak mencengkeram siapapun yang berani mendekat. Suara burung malam, jangkrik, dan hewan hutan menghilang. Yang terdengar hanya desir angin dan sesekali suara gemeretak seperti tulang patah. Semakin dekat, semakin kuat kutukannya. Kau harus tetap kuat, Aryan. Jangan ragu sedikit pun malam ini. Kalau kau goyah, bukan hanya ruh bayimu yang melayang, tapi bayi lain akan terus menjadi korban kuyang. Aryan mengangguk, walau keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa perutnya mual dan langkah kakinya berat, seperti ada beban tak kasat mata menindihi bahunya. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di cekungan tanah yang dikelilingi akar beringin tua. Di tengahnya terdapat kolam kecil. Airnya bening, namun memancarkan cahaya hijau aneh. Di sekeliling kolam, tanah terlihat retak dan berlumut. Udara di sini lebih dingin dan waktu terasa seakan berhenti. Ini, Sendang Jerit. Ranggi dikubur di bawah sini, tapi tubuhnya dilindungi pagar gaib. Kita harus membukanya perlahan, ucap Nyai Balau.
lalu menancapkan tongkat ulin ke 4 penjuru, membentuk persegi kecil mengelilingi kolam. Sambil merapal mantra, ia menaburkan daun kelor di sekelilingnya. Api dari batu akiknya menyala lebih terang, seperti menantang kegelapan yang merapat. Aryan membuka gulungan kain kafan rajahan dan membentakannya di tanah, lalu duduk bersila di tengahnya. Ia memejamkan mata, mengikuti irama doa yang dibisikkan Nyai Balau, sampai ia merasakan denyut kerisnya bergetar di tangannya. Perlahan, tanah di tepi kolam retak. Di bawah permukaan tanah, muncul asap hitam berbau belerang. Nyai Balau menancapkan tongkatnya ke tanah dan menghentak keras sambil meneriakkan mantra pengusir. Asap itu mundur, tapi dari dalam kolam terdengar suara lirih, jeritan panjang seperti tangisan perempuan dan suara tawa yang menggigilkan tulang. Aryan mulai menggali. Tanah yang ia gali terasa panas seperti bara. Tangan dan kukunya terluka. Namun, ia harus terus menggali tanpa henti. Setiap kali cangkulnya menembus lebih dalam, udara di sekitarnya menjadi lebih pekat. Setelah sekitar 50 cm, ia menyentuh sesuatu yang bukan tanah. Permukaannya lembek seperti daging busuk. "Aku menemukan sesuatu, Nyai." Nyai Balau segera berlari ke sisi Aryan, memperkuat pagar gaib dengan tali rafia dan darah hitam yang ia sembeli di tempat. Uap dari tanah mengepul dan sekujur tubuh Aryan mulai basah oleh peluh. "Aku bisa melihat rambut," seru Aryan. Aryan menggali lebih dalam, dan kini terlihat jelas seonggok tubuh tanpa kepala mengenakan kain pembalut mayat lusuh yang telah menghitam. Tubuh itu masih utuh, meski terkubur bertahun-tahun, seolah waktu tak bisa menyentuhnya. Tubuh Ranggi. Dia masih terjaga pintu antara Hru dan jasadnya. Aryan mengangkat keris, tapi sebelum ia bisa menusuk tubuh itu, tanah tiba-tiba bergetar. Dari dalam sendang, muncul sosok kepala perempuan melayang, rambut panjang menjuntai, mata merah menyala, dan taring panjang meneteskan darah. "Berhenti!" Jerit suara itu menggema ke seluruh hutan. Kepala itu terbang mengelilingi Aryan, berusaha menembus pagar gaib. Tapi tubuh Nyai Balau memancarkan cahaya terang dari tongkatnya. "Kau tak bisa menyentuh mereka, Ranggi. Hari ini kutukanmu berakhir." "Aku belum selesai. Anak itu milikku. Aku telah menandainya sejak dalam rahim." Ranggi meraung, rambutnya menjuntai seperti cambuk neraka, menghantam dinding gaib berkali-kali. Angin bertiup kencang, pohon-pohon berguncang. Aryan menggigil, tapi ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Dengan seluruh tenaga, Aryan menancapkan keris ke dada tubuh Ranggi. Seketika, tubuh itu menggeliat. Darah hitam menyembur deras seperti minyak panas menyebar ke tanah. Jeritan menggema, melolong, dan menyayat. Burung-burung malam terbang serempak, panik. Tanah hangus. Tubuh Ranggi terbakar, lalu menjadi abu. Kepala Ranggi melayang, menjerit terakhir kali, lalu hancur menjadi debu hitam yang terserap tanah. Hutan kembali diam. Sendang jerit hanya menyisakan bekas tanah yang hangus dan bau daging terbakar. Aryan jatuh terduduk, napasnya tersenggal. Nyai Balau segera merapalkan doa penutup, lalu menaburkan segenggam tanah pusaka ke bekas makam Ranggi. "Kau berhasil. Setidaknya malam ini." Aryan hanya bisa mengangguk. Ia hanya berharap segera pulang menemui Kalwa dan bayinya. Namun, sebelum mereka sempat beranjak pulang, angin kembali berembus aneh. Kali ini, dingin dan dari balik semak-semak terdengar suara langkah kecil. Aryan dan Nyai Balau saling pandang. Dari balik kegelapan, muncul seorang anak perempuan kecil, kira-kira berusia 5 tahun. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia menatap Aryan dengan sendu. "Ayah," katanya dengan suara lirih. Aryan terhenyak. "Siapa kamu?" Anak itu melangkah maju, dan dari balik rambutnya yang kusut,
Terlihat bayangan wajah Kalwa. Ayah, ayah kenapa meninggalkanku di dalam? Anak itu tersenyum, tapi senyumannya bukan senyum manusia, melainkan iblis. Nyai Balau mencabut seikat bunga 7 rupa dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah. Anak itu menghilang seketika, dan bau busuk kembali menyebar. Ranggi mungkin sudah musnah, tapi tidak dengan jejak kutukannya. Dulu aku pernah mendengar jika Ranggi sempat mengikat roh bayi perempuan. Tapi aku tidak tahu itu bayi siapa. Kita harus memastikan semuanya dan mencari tahu tentang rahasia mengenai Ranggi, ucap Nyai Balau. Aryan menatap tanah bekas makam Ranggi. Dalam hati Aryan, ia tahu ini belum akhir. Tapi malam ini Aryan bernapas lega, setidaknya setelah menyelamatkan anak dan istrinya. Dan Aryan tahu kutukan Kuyang akan kembali, karena kegelapan belum benar-benar pergi. Cerita dalam kaset ini telah selesai, tapi suara-suara horor itu belum benar-benar hilang. Masih banyak kisah lain yang menunggu ditemukan. Jika kalian berani, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tahu kapan kaset berikutnya mulai diputar. Ini adalah kaset horor, cerita yang seharusnya tidak pernah kalian dengar.